2 tahun setelah meletusnya Perang Gaza, dunia masih terus memantau bagaimana konflik tersebut mengguncang peta geopolitik dan ekonomi kawasan Timur Tengah. Namun di tengah ketegangan dan ketidakpastian, Israel justru mencatatkan capaian ekonomi yang mengejutkan, terutama pada sisi cadangan devisa yang terus menanjak hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini menjadi fenomena menarik di tengah situasi perang yang biasanya menekan stabilitas ekonomi sebuah negara. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas secara mendalam. Dalam 2 tahun Perang Gaza, cadangan devisa Israel meroket, RI kalah. Ya, 7 Oktober 2025, genap 2 tahun meletusnya Perang Gaza. Serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 tersebut menjadi salah satu peristiwa paling mematikan di kawasan Timur Tengah dalam 1 dekade terakhir dan menewaskan ribuan warga sipil dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza. Namun di tengah situasi geopolitik yang masih panas, cadangan devisa Israel ini justru terus mencatatkan peningkatan yang signifikan dan bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jelhabage dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video, dan di mana di video ini nanti akan kita dengar sama-sama pengulasannya bagaimana Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, itu pertumbuhan ekonomi hari-hari ini itu semakin meningkat pesat, saudaraku. Padahal sama-sama kita ketahui, sama-sama kita lihat di media sosial, bagaimana banyak pihak memboikot produk-produk Israel. Hanya satu yang tidak bisa diboikot oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh ribuan orang, Bapak Ibu. Apa itu? HP dan Google. Bahkan Opung Benjamin Netanyahu pernah berkata, kalian punya ponsel, kalian pegang secuil daripada Israel. Artinya Bapak Ibu, setiap umat manusia yang memegang ponsel, artinya orang tersebut sudah ikut andil di dalamnya. Sudah ikut andil untuk mengambil bagian membantu Israel. Sekalipun di sana kowar-kowar, boikot Israel. Boikot Israel. Yang diboikot itu adalah makanan sehari-hari atau makanan ringan. Ya, atau hal bagian kecil daripada apa yang harusnya diboikot selama ini. Apa itu Bang Pendi? HP, ya, laptop, Google, bahkan TikTok saya dengar sekarang dipegang oleh Israel, Bapak Ibu. Luar biasa peran Israel untuk dunia ini. Jadi setiap umat manusia ikut sumbang ke Israel karena tidak pernah bisa lepas dari produknya Israel, dari penemunya Israel. Wow. Luar biasa, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jelhabage dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Dan kepada yang membenci Israel, tempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, sudah mengolok-olok, sudah mencaci maki, sudah mencemooh. Lihat bagaimana bertumbuhnya ekonomi bangsa Israel di tengah-tengah pemboikotan. Mari kita simak sama-sama. 2 tahun setelah meletusnya Perang Gaza, dunia masih terus memantau bagaimana konflik tersebut mengguncang peta geopolitik dan ekonomi kawasan Timur Tengah. Namun di tengah ketegangan dan ketidakpastian, Israel justru mencatatkan capaian ekonomi yang mengejutkan, terutama pada sisi cadangan devisa yang terus menanjak hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini menjadi fenomena menarik di tengah situasi perang yang biasanya menekan stabilitas ekonomi sebuah negara. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas secara mendalam. Dalam 2 tahun Perang Gaza, cadangan devisa Israel meroket, RI kalah. Ya, 7 Oktober 2025, genap 2 tahun meletusnya Perang Gaza. Serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 tersebut menjadi salah satu peristiwa paling mematikan di kawasan Timur Tengah dalam 1 dekade terakhir dan menewaskan ribuan warga sipil dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza.
Namun di tengah situasi geopolitik yang masih panas, cadangan devisa Israel ini justru terus mencatatkan peningkatan yang signifikan dan bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data Bank of Israel, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2025 ini mencapai 230,32 US dollar begitu ya, miliar US dollar, di mana ini naik 226,76 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli 2025 dan melesat jauh dibandingkan 198,55 miliar US dollar pada September di tahun 2023 atau sekitar 16% ya kenaikannya ketika perang ini baru saja dimulai. Nah, kenaikan cadangan devisa Israel pada Agustus 2025 ini sama atau setara dengan 3,55 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut Bank of Israel, peningkatan tersebut utamanya berasal dari revaluasi nilai aset falas yang penambahannya ini berada di sekitar 3,76 miliar US dollar. Sementara sebagian lainnya diimbangi oleh aktivitas falas pemerintah Israel, yakni sekitar 209 juta dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, cadangan devisa Israel ini telah melonjak sekitar 12,9 miliar US dollar, pemirsa. Ini kalau dilihat dari bulan Agustus 2024 atau sekitar 217 miliar US dollar, dan ini naiknya sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan awal masa perang pada September 2023. Nah, rasio cadangan devisa terhadap produk domestik bruto pun kini mencapai 41%. Ini memperkuat kredibilitas kebijakan dan menyediakan amunisi untuk mengelola volatilitas mata uang yang yakni shekel di tengah ketidakpastian keamanan dan pembiayaan. Nah, selengkapnya nih pemirsa, kita akan bahas di slide berikutnya terkait dengan pergerakan shekel terhadap dolar Amerika Serikat. Bank of Israel menegaskan cadangan yang besar ini membantu menstabilkan pasar keuangan, menopang kepercayaan investor dan juga menjadi bantalan ketika bank sentral perlu menghaluskan gejolak kurs. Dan hal ini kontras dengan periode Oktober di tahun 2023 di mana saat itu bank sentral Israel menjual falas untuk bisa menahan pelemahan tajam shekel. Rekor baru ini menandai pemulihan berkelanjutan sejak fase tersebut. Merujuk data definitif nilai tukar Israel yakni shekel di awal serangan ke Gaza pada awal Oktober 2023 sempat mengalami pelemahan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 9 Oktober 2023 atau tepat hari pertama perdagangan pasca serangan, shekel ini melemah 2,73% ya terhadap dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.943 per dolar Amerika Serikat, dan ini melanjutkan pelemahannya ya pemirsa ya hingga menyentuh ke level terlemah pada 25 Oktober 2025 di level 4.085 per dolar Amerika Serikat. Sehingga jika total sejak awal perang shekel ini melemah hampir 6% dari greenback. Walaupun setelah pelemahan tersebut, shekel ini justru mampu membalikan keadaan dengan menghasilkan atau berhasil menguat sejak level terlemahnya hingga pada penutupan perdagangan Senin 6 Oktober 2025. Di mana kalau kita lihat shekel ini ditutup di posisi 3.267 per dolar Amerika Serikat, shekel telah terapresiasi hingga 20%. Nah, kinerja kuat cadangan devisa Israel ini tidak lepas dari strategi kebijakan moneter yang cermat. Bank of Israel mengambil langkah-langkah stabilisasi yang terukur, menjaga keseimbangan antara intervensi pasar dan juga kepercayaan investor, dukungan dari sektor teknologi tinggi dan juga ekspor yang tetap solid juga ini menjadi faktor penting yang membantu memperkuat posisi shekel. Dengan cadangan devisa yang besar, Israel ini memiliki ruang yang lebih luas untuk menahan volatilitas mata uang dan memastikan keberlanjutan stabilitas makro di tengah tekanan geopolitik yang masih membayangi. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan dengan Indonesia ya. Seperti apa datanya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, Bank Indonesia baru saja merilis posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 yang ternyata mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Cadangan devisa RI pada akhir September 2025 ini tercatat ada di sekitar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat atau ini lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2025 yang berada di kisaran 150,7 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam sebulan.
Jika dibandingkan dengan periode ketika Perang Gaza dimulai pada September 2023, cadangan devisa Indonesia ini memang naik tipis ya, dari 146,4 miliar dolar Amerika Serikat ini menjadi 148,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau tumbuhnya ini sekitar 1,6% nih pemirsa dalam 2 tahun. Nah, angka ini berbanding terbalik dengan Israel yang justru menambah lebih begitu ya, dari 31 miliar dolar Amerika Serikat cadangan devisanya di periode yang sama, atau tumbuh sekitar 16% tumbuhnya pemirsa. Nah, menurut Bank Indonesia, penurunan cadangan devisa pada September 2025 utamanya disebabkan oleh 2 faktor utama, yakni pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Penurunan cadangan devisa pada bulan September di tahun 2025 ini mencerminkan tekanan global yang masih kuat, terutama akibat menguatnya dolar Amerika Serikat dan juga ketegangan geopolitik yang menekan pasar negara berkembang. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan juga intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor utama berkurangnya cadangan devisa di bulan lalu. Namun langkah Bank Indonesia ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan pasar serta mencegah fluktuasi tajam di pasar keuangan domestik. Ya pemirsa, fenomena kontras antara Israel dan juga Indonesia ini menunjukkan ya bagaimana dinamika geopolitik dan juga kebijakan moneter dapat membentuk arah cadangan devisa suatu negara. Di tengah situasi global yang terus bergejolak, kemampuan untuk menjaga stabilitas dan juga kepercayaan pasar menjadi kunci utama ketahanan ekonomi. Kedepan, tantangannya adalah bagaimana setiap negara mampu menyeimbangkan antara kebutuhan stabilisasi jangka pendek dan juga strategi penguatan fundamental jangka panjang. Meski demikian, kita juga berharap konflik geopolitik di Timur Tengah dapat segera berakhir agar kondisi perekonomian makin stabil, dan karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Jangan pernah menghina, jangan pernah mencemooh satu sama yang lain. Biarlah lewat komentar kita banyak orang dikuatkan dan banyak orang senang ketika membaca komentar kita, dan banyak orang termotivasi di saat membaca komentar kita. Saudaraku, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Ya, Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan, dan Israel adalah bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekalipun banyak bangsa di dunia ini yang memboikot produk Israel, tetapi tetap tidak akan bisa menggoyahkan semangat Israel. Tidak akan bisa menggoyahkan ekonomi Israel. Dan tidak bisa membuat terganggunya ekonomi Israel. Bahkan tambah pesat. Tambah maju Israel Bapak Ibu secara ekonomi, secara alat perang. Karena mereka bangsa yang diberkati. Bangsa pilihan Tuhan. Bayangkan betapa banyak bangsa-bangsa dunia ini ingin menghancurkan Israel. Sampai detik ini bangsa Israel tetap bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Dan bangsa Israel bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa. Dan bangsa Israel tidak bisa diremehkan oleh bangsa-bangsa. Kenapa? Ada Tuhan yang menjaga Israel, ada Tuhan yang melindungi Israel. Bagaimana saudaraku lihat ya, dan kita dengar di media sosial, jutaan orang mendoakan supaya Israel dihancurkan, Israel dimusnahkan, Israel di bumi hanguskan, Israel dilaknat. Sampai detik ini Israel masih jaya, masih kokoh. Negara yang berdaulat, negara yang menjadi perhitungan daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa yang ditakutin, bangsa yang menjadi berkat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang megah, itu Israel Bapak Ibu. Karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kendali pada Israel, yang membimbing Israel. Dan Tuhan berjanji hanya dengan bangsa Israel.
hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan hanya diberikan untuk bangsa Israel. Jadi bangsa yang sangat dirahmati Tuhan, bangsa yang sangat diberkati Tuhan tidak mungkin bangkrut dengan orang memboikot. Ekonomi mereka makin pesat, makin maju, mereka makin di atas angin, tidak membuat mereka goyah, tidak membuat mereka khawatir, apalagi takut, apalagi gelisah, tidak. Semakin mereka menunjukkan siapa jati diri mereka, Bapak Ibu, yang sesungguhnya. Opung Benyamin Netanyahu pernah berkata, Anda memegang HP, kata Opung Benyamin Netanyahu, Anda sudah membantu Israel. Anda sudah ambil bagian untuk memberkati Israel. Anda sudah mengambil bagian dalam hal menolong Israel. Kenapa? Karena di HP ini ada produknya Israel. Ada Google di setiap HP. Itu milik Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Saudaraku, saya ingin membacakan satu firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 7 ayat yang ke-6. Bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlah mereka yang besar. Bukan karena mereka banyak. Ya, tetapi karena kasih Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Ya, bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlah mereka yang besar. Bukan karena mereka jenius. Bukan karena kepintaran mereka. Tetapi karena kasih dan kasih setianya kepada nenek moyang mereka. Bangsa Israel adalah umat yang kudus dan dikhususkan bagi Tuhan. Dan ayat ini Bapak Ibu menekankan identitas istimewa mereka di mata Tuhan. Di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Bayangkan saudaraku, umat pilihan Tuhan. Tuhan memilih Israel bukan karena keunggulan mereka. Bukan karena kepintaran mereka. Bukan karena kejeniusan mereka. Bukan karena hebatnya mereka. Tetapi karena kasihnya yang besar. Ini luar biasa. Yang tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Tuhan yang memegang kendali penuh. Tuhan punya hak penuh. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengatur Tuhan. Mau protes? Nggak bisa. Kenapa? Karena kendali semuanya ada pada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak buat janji dan tidak memilih bangsa lain? Nah, itu haknya Tuhan juga. Tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membuat janji dan tidak pernah berjanji dengan bangsa-bangsa lain? Tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan hanya buat janji dengan bangsa Israel? Tanya juga sama Tuhan. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, benar-benar mau tahu, baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Saudara akan tahu semuanya. Kenapa Tuhan hanya berjanji dengan bangsa Israel, tidak dengan bangsa-bangsa lain. Ini saudara harus lihat. Jadi saudaraku, Israel itu harta kesayangan. Ya, Israel adalah umat yang dikuduskan dan dipilih untuk menjadi harta kesayangan atau milik pusaka Tuhan sendiri. Jadi Israel ini sangat istimewa di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati Israel maka dia akan diberkati. Saya tidak pernah jemu-jemu ketika berbicara tentang Israel, mengingatkan para penonton, khususnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak pernah membaca Alkitab, yang mengolok-olok Alkitab malah. Satu saya ingatkan, bagaimana bangsa-bangsa yang mengutuk Israel? Apakah bangsa itu aman? Apakah bangsa itu damai? Apakah rakyatnya ada ketentraman? Ada ketenangan di dalamnya? Tidak ada. Karena janji Tuhan, ketentuan Tuhan, sudah Tuhan buat. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuki. Kalau begitu Bang Pendi, bagaimana dengan orang Indonesia? Bagaimana dengan bangsa Indonesia yang selalu mengutuk Israel? Di bangsa Indonesia Bapak Ibu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang benar di bangsa Indonesia. Seandainya di bangsa Indonesia tidak ada orang benar, mungkin juga Bapak Ibu, Indonesia akan kena kutuk. Tapi karena banyak orang benar di bangsa Indonesia,
bukan satu orang benar, ada banyak orang benar di bangsa Indonesia ini, maka bangsa Indonesia tidak kena kutuk. Yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuki. Kita orang-orang yang percaya selalu berdoa supaya Israel diberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Damai, shalom untuk Yerusalem, itu selalu kita doakan. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh bangsa di luar Israel, kita ubah menjadi berkat lewat doa-doa kita. Kita memberkati Israel bukan dengan harta benda kita. Kita memberkati Israel bukan dengan uang kita. Tapi kita memberkati Israel dengan mulut, bibir, lidah kita. Dengan tutur kata kita. Tuhan berkati Israel. Tuhan berikan kedamaian shalom-Mu kepada Israel. Tuhan berikan pertobatan kepada Israel. Tuhan berikan kesejahteraan kepada Yerusalem. Ini terus doa kita. Jadi tidak mungkin Tuhan mengutuk Indonesia karena di Indonesia ada orang benar yang tidak pernah mengutuk Israel. Ini Bapak Ibu, makanya Alkitab mengajarkan kepada setiap umat manusia, kamu mengenal mereka dari buahnya, dan dari buahnya engkau mengenal, dan dari buahnya engkau dikenal. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ini saudaraku. Jadi Israel itu adalah identitas bangsa. Identitas yang unik kepada bangsa Israel sebagai umat yang dikhususkan bagi Tuhan. Ayat ini saudaraku dikasih Tuhan merupakan bagian dari perintah Tuhan agar bangsa Israel tidak menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di Kanaan. Ya, mereka diperintahkan untuk tidak berjanji, tidak mengasihani, dan tidak kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa itu untuk mencegah penyembahan berhala. Nah, baik saudara dikasih Tuhan, kiranya melalui video ini banyak orang tercerahkan, banyak orang termotivasi, banyak orang mendapatkan pengetahuan yang baru, dan kita orang-orang yang percaya terus memberkati Israel lewat doa kita, lewat tutur kata bibir lidah kita Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengutuk Israel. Bagi mereka yang membenci Israel, pesan saya satu hal, jangan mengutuk. Kalau Anda membenci, silahkan benci dalam hati karena terhadap Israel, karena ketidaktahuan saudara, tapi jangan pernah keluar kutuk lewat mulut, bibir, lidah saudara. Nah, tidak ada orang yang tenang ketika mengutuk Israel. Dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa bersalah, dihantui dengan sakit hati, dengan dengki, iri, segala macam, akhirnya timbul penyakit hati. Sehingga terganggunya kesehatan. Jangan. Karena ketika saudara mengutuk, semua urat saraf saudara itu lemah. Ya, lemah. Terganggu kesehatan saudara akhirnya. Akhirnya saudara tumbang. Akhirnya habis uang untuk berobat. Ya, gara-gara mengutuk Israel. Karena urat saraf ini lemah ketika kita mengutuk. Mengutuk apapun, ketika amarah kita memuncak, di saat kita marah, ya, di saat kita tidak bisa mengontrol emosi, urat saraf kita ini bekerja secara luar biasa, melemahkan urat saraf, segala macam, terganggunya kesehatan, sehingga masuk rumah sakit. Hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Ini yang harus dipikirkan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih. Bapak Ibu, dukung dalam doa beberapa hari ke depan, saya bersama dengan Bang JDP kembali ke ladang misi penginjilan ke pedalaman Mentawai. Bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan bisa kembali, dan mereka yang sudah dimukhalafkan bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.